Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Tetap semangat belajar kan? Ingat selalu pesan ibu, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan ilmu pengetahuan alam, KD 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Masih ingatkah kalian apa itu daur hidup? Ya, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dari kecil menjadi dewasa. Masih ingatkah kalian apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada video yang lalu, kita sudah membahas perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Masih ingatkah kalian di mana letak perbedaannya? Ya, benar sekali. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan: telur, larva, pupa, imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna terdapat 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, imago. Kali ini kita akan membahas satu hewan yang bermetamorfosis sempurna dan satu hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Perhatikan skema siklus hidup pada lebah berikut ini. Lebah berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka bertelur pada sarangnya. Kemudian telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva. Kemudian larva tersebut akan berubah menjadi pupa atau biasa disebut dengan kepompong. Pada akhirnya kepompong itu akan berubah menjadi lebah dewasa yang siap untuk bertelur lagi dan memulai daur hidup yang baru. Lebah tersebut mengalami siklus hidup metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahap perubahan bentuk. Selanjutnya perhatikan skema siklus hidup hewan kecoa ini. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur tersebut akan menetas menjadi nimfa. Pada tahap nimfa, kecoa muda belum memiliki sayap. Kemudian berubah menjadi kecoa dewasa yang telah memiliki sayap, yang siap untuk bertelur kembali untuk memulai daur hidup yang baru. Kecoa ini mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya mengalami 3 tahap perubahan. Nah, anak-anak, mudah bukan untuk membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Yang termasuk dalam makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati, di mana keberadaannya selalu ada di muka bumi. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya hayati yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya sebagai bahan pangan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagai bahan baku kesehatan. Contoh hewan yang digunakan sebagai bahan makanan: ayam, sapi, kambing, udang, ikan, dan masih banyak lainnya. Contoh tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan: palawija, misalnya padi, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh hewan yang digunakan sebagai bahan sandang atau pakaian, misalnya bulu domba dan ulat sutra. Sedangkan tumbuhan yang bisa digunakan untuk pakaian adalah serat kayu atau serat daun dan juga bunga kapas. Selanjutnya, bulu hewan atau ulat sutra
dan serat-serat pada tumbuhan akan dipintal menjadi benang. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai perabot rumah tangga, contohnya tumbuhan yang memiliki batang yang keras, misalnya pohon jati, pohon mahoni, pohon cendana, dan pohon pinus. Sebagai bahan produk kesehatan, hewan dan tumbuhan bisa digunakan sebagai produk kesehatan, contohnya cacing, lebah, dan kadal. Untuk tumbuhan, banyak sekali yang bisa digunakan sebagai obat-obatan, misalnya tanaman toga, jahe, kunyit, kumis kucing, kemangi, temulawak, daun kelor, dan masih banyak lainnya. Nah anak-anak, agar kita bisa memanfaatkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka kita harus menjaganya, memberikan makan dan minum, memberikan pupuk dan menyiraminya, serta memanfaatkan secukupnya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.